Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatmi Sana dengan NIM 23011125. Baik, saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai dan Penetapan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2023. Sebelumnya terdapat hanya beberapa bagian saja yang akan saya bahas, seperti latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, datanya bagaimana, sumbernya dari mana, kemudian definisi operasional variabelnya, kemudian menjelaskan flowchart-nya. Setelah itu membahas bab 4 secara keseluruhan, dan yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Baiklah, langsung saja kita akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Di sini latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini karena nyatanya kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan yang utama dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Di sini saya mengambil di Provinsi Jawa Tengah. Mengapa saya mengambil Provinsi Jawa Tengah sebagai data, sebagai penelitiannya? Karena dari informasi dari Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa di tahun 2023 penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebesar 39.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian terdapat dua faktor yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan, yaitu upah minimum, dan yang kedua itu adalah program bantuan pangan non-tunai atau BPNT. BPNT ini sendiri adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu beban konsumsi keluarga miskin yang ada di Indonesia. Untuk upah minimumnya itu sebagai untuk digunakan untuk meningkatkan daya beli kerja. Nah, penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas dua kebijakan tersebut dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh program bantuan pangan non-tunai terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah di tahun 2023. Yang kedua, bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2023. Dan yang ketiga, sejauh mana model regresi berganda dapat menjelaskan variasi tingkat kemiskinan berdasarkan upah minimum dan program bantuan pangan non-tunai. Selanjutnya, mengenai manfaat penelitian.
terdapat 3 bagian, di mana yang pertama manfaat penelitian ini bagi pemerintah. Mungkin sebagai bahan evaluasi ya, dan sebagai dasar kebijakan berbasis data. Untuk manfaat bagi masyarakatnya itu agar masyarakat mendapat manfaat dari kebijakan tersebut dan tepat sasaran. Untuk seperti manfaat akan lebih sadar akan pentingnya faktor kesehatan dan sosial, perbaikan kualitas lingkungan hidup, peningkatan jenis kesejahteraan hidup. Selanjutnya yaitu jenis data. Selanjutnya yaitu jenis data, sumber data, dan definisi operasional dan flowchart. Nah, untuk jenis datanya itu yang digunakan dalam penelitian itu adalah data sekunder, di mana datanya itu diperoleh dari pihak lain dan diolah oleh pihak lain pula yang telah dipublikasikan. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan unit observasinya adalah jumlah kabupaten kota di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 35. Nah, untuk definisi operasionalnya itu menggunakan peubah terikat, yaitu persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2023, yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2023. Nah, adapun peubah bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu untuk peubah bebas X1-nya itu adalah bantuan pangan non-tunai, di mana bantuan pangan non-tunai atau BPNT merupakan program perlindungan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Dan terdapat variabel X2-nya itu adalah upah minimum. Seperti yang terlampir, upah minimum adalah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai jaring pengaman bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak. Nah, untuk sumber datanya ini diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Saya ambil itu di bagian Jawa Tengah dalam angka 2024. Di situ ada tahun untuk 2023-nya, dan ada juga untuk tabelnya itu tabel dari BPS itu sendiri. Nah, selanjutnya ini sudah kayak flowchartnya itu di sini kita mulai dulu, terus menginput datanya. Kemarin saya datanya itu
terpisah-pisah jadi salah satu kandidat, kemudian masukkan datanya, kemudian dilakukan uji asumsi regresi linear berganda, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, apabila semua asumsinya memenuhi, maka dilakukanlah uji hipotesis, di mana uji hipotesisnya itu ada uji parsial dan simultan. Setelah uji hipotesisnya juga terpenuhi, maka dibentuklah model regresi linear bergandanya. Setelah itu selesai. Nah, di sini kenapa ada tanda ini? Karena apabila uji hipotesisnya tidak memenuhi, maka dilakukan penanganan ulang terhadap data, kemudian kembali lagi ke input data. Setelah ditangani, dikembalikan ke input data, kemudian dilakukan uji asumsinya. Ternyata misalnya uji asumsinya tidak terpenuhi, maka dilakukan lagi penanganan terhadap data, kemudian balik lagi ke sini input datanya. Biasanya menggunakan transformasi kalau misal ada yang uji asumsinya yang tidak memenuhi. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian ini terdapat analisis deskriptifnya dengan menggunakan ini dapat dilihat analisis deskriptifnya, di mana perubahan persentase penduduk miskin memiliki rata-rata 10,39 dengan minimum 4,23, maksimumnya 16,34. Untuk perubahan bantuan pangan non tunai atau X1-nya itu rata-ratanya itu 22,72, minimumnya 4,35, maksimumnya 44,2. Dan untuk upah minimum atau di sini dia sebagai X2, rata-ratanya itu 2.198.563 rupiah. Di sini minimumnya itu 1.958.170 rupiah, dan untuk maksimumnya itu 3.060.349 rupiah. Nah, ini adalah visualisasi dari persentase penduduk miskin. Ini gunakan diagram batang persentase penduduk miskinnya. Sini tertinggi itu di 16,34 dan terendah itu di 4,3 di kota Semarang. Tertingginya ada di Kabupaten Kebumen. Dapat dilihat dari gambar 4.1 tadi bahwa rata-rata persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2023 mencapai 10,9%. Angka ini menunjukkan bahwa 10,39% dari penduduk di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah berada dalam kategori miskin. Untuk persentase penduduk miskin terendah berada pada kota Semarang dengan persentase 4,23%, sedangkan persentase penduduk miskin tertinggi berada pada Kabupaten Kebumen dengan persentase 16,34%. Ini diagram batang untuk bantuan pangan tunai. Seperti dilihat bahwa rata-rata penerima program bantuan pangan tunai di Jawa Tengah
tahun 2023 mencapai 2,72%. Nah, angka 22,72% ini menunjukkan bahwa sebesar 22,72% penduduk di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah menerima bantuan tersebut. Dengan bantuan pangan non tunai terendahnya itu ada di Kota Semarang sebesar 4,35%. Kemudian bantuan pangan non tunai tertingginya berada di Kabupaten Banyumas dengan persentase 4,2%. Ini untuk diagram batang untuk upah minimum. Nah, dapat dilihat bahwa rata-rata upah minimum di Jawa Tengah tahun 2023 mencapai Rp2.198.563. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum ketentuan upah minimum yang berlaku di masing-masing kabupaten kota di Jawa Tengah berada pada kisaran tersebut. Nah, upah minimum terendah berada pada Kabupaten Banjarnegara dengan sebesar Rp1.958.170, sedangkan upah minimum tertinggi berada pada Kota Semarang dengan sebesar Rp3.060.399. Nah, yang kedua itu model regresi linear berganda. Untuk model regresi linear bergandanya itu ada dimana untuk X1 dan X2 nya ini nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0, dan untuk koefisien regresi B0 nya itu 16,65, untuk B1 nya itu 0,1895, dan untuk B2 nya itu negatif Rp4.801.000. Sehingga model regresi yang terbentuk adalah Y, dimana 16,65 adalah koefisiennya, ditambah dengan B1 nya itu 0,1895 X1 dikurang B2 nya itu negatif Rp4.801.000 X2, kemudian ditambah dengan errornya. Nah, untuk interpretasi model tersebut dapatkan konstanta sebesar 16,65. Hal ini berarti jika perubahan bebas bernilai 0, maka estimasi nilai perubahan terikat sebesar 16,65. Untuk koefisien perubahan X1 sebesar 0,1895, hal ini berarti jika perubahan X1 ditingkatkan sebanyak satu satuan, maka estimasi nilai perubahan terikat akan bertambah sebesar 0,18951. Untuk koefisien perubahan X2 sebesar 4.801.000, hal ini berarti jika perubahan X2 ditingkatkan sebesar satu satuan, maka estimasi nilai variabel dependen akan berkurang sebesar Rp4.801.000 satuan. Nah, yang ketiga itu uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasiknya itu terdapat uji normalitas, di mana di sini menggunakan Shapiro-Wilk. Di sini pada uji normalitas dikatakan baik apabila nilai signifikansinya itu
di sini lebih besar ya, besar dari 0,05, maka dianggap baik dan model dapat dikatakan normal. Di sini p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka cukup bukti untuk menerima H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk uji multikolinearitas, di sini apabila nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas. Nah, di sini masing-masing dari ubah bebasnya itu memiliki nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10, maka cukup bukti untuk menerima H0. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi tersebut. Untuk uji heteroskedastisitas, dikatakan baik apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 5%. Kita lihat nilai di sini, nilai signifikansinya itu 0,4896. Ternyata ini tuh lebih besar dari 0,05%. Maka cukup bukti untuk menerima H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya dilakukanlah uji autokorelasi. Dikatakan di sini uji autokorelasi yang baik apabila nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut bebas autokorelasi. Sini nilainya itu lebih besar dari 0,05. Maka cukup bukti untuk menerima H0 dan dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi dalam model regresi. Selanjutnya yaitu uji signifikansi parameternya. Dilakukanlah uji parsial. Nah, di sini uji parsial yang baik apabila nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 5%. Di sini untuk variabel X1 dan X2-nya itu masing-masing lebih kecil dari 0,05%, maka lebih kecil dari 0,5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa program bantuan non-pangan tunai itu berpengaruh secara signifikan terhadap persentase kemiskinan. Dan yang untuk upah minimum ini ternyata ada pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya yaitu uji simultan. Nah, untuk uji simultan dikatakan baik apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 5% atau 0,05. Di sini didapatkan p-value-nya itu jauh lebih kecil dari 0,05. Nah, 6, sini nilainya 6,055 kali 10 pangkat negatif 6, lebih kecil dari 0,05, sehingga cukup bukti untuk menerima H0. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel secara bersama-sama dapat mempengaruhi persentase kemiskinan. Yang terakhir adalah uji koefisien determinasi untuk atau R-square-nya. Itu untuk uji R-square-nya dilakukan untuk mengetahui berapa besar kehandalan model regresi linear berganda
dalam memodelkan kasus penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2023. Nah, di sini didapatkan R-square-nya itu adalah 0,4956, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda untuk memodelkan kasus kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2023 ini adalah sebesar 49,56%, dan untuk 50,44% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar modal. D itu pembahasan penelitian. Terdapat dua bagian, yaitu karakteristik penelitian dan juga faktor-faktor yang mengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah. Nah, di bagian karakteristik penelitian ini dia menjelaskan mengenai analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi linear berganda. Kemudian dia dalam memodelkan kasus kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2025 yang melibatkan 35 sampel, di mana sampelnya itu adalah jumlah kabupaten kota di Jawa Tengah yang terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Kemudian dijelaskan apa saja kabupaten kotanya. Setelah itu didapatkan rata-rata persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2023 mencapai 10,39%. Artinya sebanyak 10,39% di setiap penduduk di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah berada dalam kategori miskin, dengan persentase penduduk miskin terendah berada pada kota Semarang dengan 4,23%, sedangkan persentase penduduk miskin tertinggi berada pada Kabupaten Kebumen dengan 16,34%. Nah, untuk faktor-faktor yang mengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2023 berdasarkan penelitian yang telah ada, penelitian ini menggunakan beberapa faktor yang mengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah, yaitu kebijakan bantuan pangan non-tunai dan upah minimum. Dari hasil penelitian ini dijelaskan kedua faktor tersebut ternyata secara signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2023 karena nilai p-value-nya itu lebih kecil dari angka 0,05. Dan ketika diuji bersama-sama dan ketika diuji secara bersama-sama, peubah bebas tersebut secara signifikan berpengaruh pada kemiskinan di Jawa Tengah, dan peubah bebas tersebut memiliki pengaruh sebesar 49,56% terhadap persentase penduduk miskin di Jawa Tengah, sedangkan 50,44% lainnya dipengaruhi oleh peubah bebas lain di luar model. Selanjutnya untuk kesimpulannya itu pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu karena data persentase penduduk miskin di Jawa Tengah 2023 telah memenuhi semua asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda, mulai dari normalitas, uji normalitas, heterosklerositas, multikolonialitas, autokorelasi, simultan, dan juga parsial telah terpenuhi, sehingga model regresi yang terbentuk dapat digunakan. Adapun model regresi linear berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut, di mana y-nya itu sama dengan B0-nya itu 16,65 ditambah B1-nya itu 0,1895x1, kemudian dikurang B2-nya itu negatif 4.801.000 rupiah x2, kemudian ditambahkan dengan error. Nah, dari model regresi linear berganda yang terbentuk ini dapat disimpulkan bahwa jika peubah bebas 0 memiliki estimasi nilai peubah tingkat sebesar 19,65. Nah, artinya di sini peubah bebasnya itu adalah bantuan pangan non tunai dan upah minimumnya bernilai 0, maka nilai persentase penduduk miskinnya itu
sebesar 16,65. Untuk koefisien PUBA X1 nya sebesar 0,1895. Ini berarti jika PUBA X1 kebutuhan pangan non tunai ditingkatkan sebanyak satu satuan, maka estimasi nilai persentase penduduk miskin akan bertambah sebesar 0,1895 satuan. Untuk koefisien PUBA X2 sebesar 4,801.000 rupiah. Hal ini berarti jika upah minimum ditingkatkan sebanyak satu satuan, maka estimasi nilai variabel dependen akan berkurang sebesar 4.801.000 rupiah satuan. Adapun koefisien determinasi regresi linear bergandanya sebesar 0,4956, artinya tingkat kehandalan untuk memodelkan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 49,56%, dan untuk 50,44% lainnya dipengaruhi oleh peubah bebas lain yang tidak diidentifikasi oleh peneliti. Terakhir yaitu sarannya. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada yang pertama itu bagi pemerintah daerah agar mengevaluasi BPNT agar lebih tepat sasaran. Yang kedua itu untuk optimalisasi kebijakan upah minimumnya, sebaiknya dilakukan penyesuaian upah minimum secara lokal dan realistis. Untuk yang ketiga itu pengembangan variabel lain dalam penelitian selanjutnya itu sebaiknya menambahkan variabel lain di riset lanjutan, seperti di bidang pendidikan, atau tambahkan pengangguran atau IPM dan lain-lain. Nah, yang keempat itu melakukan peningkatan kualitas data dan analisis temporal. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan data panel untuk mendapatkan tren yang lebih kuat. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.